Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout reguler 2 fisika untuk kelas 9 SMP. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal nomor 56. Penggaris plastik yang netral digosokkan pada kain wol menjadi bermuatan listrik negatif karena A. Proton dari penggaris plastik berpindah ke kain wol. Jawaban A jelas salah. Kenapa? Karena proton tidak berpindah. Yang berpindah itu elektron. Artinya jawaban A salah dan jawaban C pun salah. Tinggal dua pilihan. B. Elektron dari penggaris plastik berpindah ke kain wol. Dan D. Elektron dari kain wol berpindah ke penggaris plastik. Nah, di sini dibilang bahwa penggaris plastiknya menjadi bermuatan negatif. Sehingga yang menerima elektron adalah penggaris plastik. Sehingga bisa dibilang jawabannya adalah D. Elektron dari kain wol berpindah ke penggaris plastik. Kita lanjut ke soal nomor 57. Sebatang kaca yang telah digosok dengan kain sutera digantung dengan seutas tali. Sebuah bola yang bermuatan negatif kemudian didekatkan ke batang kaca. Hal yang terjadi kemudian adalah ketika kaca ini digosok dengan kain sutera, maka terjadi proses elektrifikasi atau pemuatan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah elektron-elektron pada kaca akan berpindah ke kain sutera. Sehingga kaca kekurangan elektron. Nah, kalau kaca udah kekurangan elektron, maka kaca ini akan bersifat lebih positif. Kaca bersifat lebih positif, bola bersifat bermuatan negatif, sehingga akan terjadi tarik-menarik. Jadi jawaban yang tepat adalah batang kaca akan berayun mendekati bola. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 58. Terdapat 4 buah benda A, B, C, dan D. Masing-masing benda memiliki muatan listrik. Diketahui benda A bermuatan listrik positif. Baik, benda A bermuatan listrik positif. Benda A menolak benda B, sehingga benda B pun berarti bermuatan positif. Karena tolak menolak menandakan kedua benda muatannya sama. Benda B menarik benda C, sehingga benda C bermuatan negatif. Dan benda C menolak benda D. Benda D juga bermuatan negatif. Jika benda A didekatkan dengan benda C, benda A kita akan dekatkan dengan benda C. Dan benda D. Maka yang terjadi adalah, yang terjadi untuk A dengan benda C akan tarik-menarik. Dan A dengan benda D, positif dengan negatif, juga tarik-menarik. Sehingga jawabannya yang D. Tarik-menarik di keduanya. Selanjutnya soal nomor 59. Dua benda bermuatan listrik masing-masing Q1 5 milikulom. Yang artinya 5 milikulom itu 5 kali 10 pangkat min 3. Q1-nya 5 kali 10 pangkat min 3 kulom. Dan Q2-nya negatif 5 milikulom. Berarti Q2-nya negatif 5 kali 10 pangkat min 3 kulom. Dipisahkan sejauh 3 meter. Gaya listrik yang terjadi adalah antara benda tersebut maksudnya gaya listrik yang terjadi antara benda tersebut. Karena kedua benda muatannya berbeda, Q1 muatan positif dan Q2 muatannya negatif, berarti yang akan terjadi adalah tarik-menarik. Jadi jawabannya antara C atau D. Kita akan menghitung sekarang. Kita gunakan rumus gaya listrik. Rumus gaya listrik itu adalah F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Kita masukkan
K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Tadi Q1-nya 5 kali 10 pangkat min 3. Q2-nya juga kita ambil positifnya atau besarnya 5 kali 10 pangkat min 3. Dibagi jaraknya tadi 3 meter. 3 kuadrat. Sekarang kita akan menghitung. 3 dikuadratkan 9, kita bagi dengan 9 bagian atas. Kemudian kita hitung 5 dikali 5, berarti dapat 25. Di sini 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 3, itu berarti 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat min 3. Berarti jadinya 10 pangkat 3. Jadi kita tulis di sini 10 pangkat 3. Atau jika kita buat ke penulisan ilmiah jadi 2,5 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 60. Benny memiliki sebuah baterai yang ingin diukur tegangan listriknya. Oleh karena itu, ia menghubungkan sebuah voltmeter ke baterainya dan diperoleh pengukuran seperti gambar berikut. Nilai tegangan listrik baterai yang terukur adalah. Kita akan membaca alat ukur. Di sini alat ukurnya adalah voltmeter. Nah, caranya adalah tegangan yang diukur atau yang terukur adalah skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Oke, mana skala yang ditunjuk? Di sini skala yang ditunjuk adalah 4. Berapakah skala maksimum? Skala maksimumnya 5. Jadi bisa kita tulis 4 dibagi 5 dikali batas ukur. Berapa batas ukurnya? Di sini dihubungkan dengan 1 volt. Berarti batas ukurnya 1. Jadi kita taruh di sini dikali 1. Sehingga 4 dibagi 5 sama dengan 0,8 volt. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal berikutnya nomor 61. Skema listrik sederhana dari sebuah rumah untuk pencahayaan atau lampu dan penggunaan arus listriknya ditunjukkan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, besarnya arus listrik yang digunakan rumah tersebut untuk pencahayaan atau lampu adalah. Oke, jadi kita akan menghitung total arus yang digunakan. Kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff ya. Nah, di sini hukum Kirchhoff itu jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Jika di sini yang masuknya kita nggak tahu karena ini yang dicari, tapi kita tahu jumlah yang keluarnya berapa aja. Nah, di sini ada 0,5, 1,5, 0,5, dan 1. Jadi kita jumlahkan semuanya. 0,5 ditambah 1,5 jadi 2, ditambah 0,5 2,5, dan 1 jadi 3,5. Sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 62. Sebuah rangkaian terdiri dari sebuah sumber tegangan dan satu buah hambatan seperti gambar berikut. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar. Kita gunakan hukum Ohm. Bagaimana hukum Ohm? Hukum Ohm itu V sama dengan I dikali R atau VIR. Berapa V-nya? Di sini tegangannya atau sumber tegangannya adalah 12 volt. Kita tulis 12 sama dengan arusnya yang kita cari. R-nya berapa? Di sini R-nya apakah hanya 3 ohm? Tentu tidak. Kenapa? Karena di sini ada hambatan dalam. Sehingga kita harus menjumlahkan total hambatannya. Kita anggap dia dipasang secara seri. Sehingga kita jumlahkan saja 3 ditambah 1. Di sini 3 ditambah 1. Sehingga 12 sama dengan 4I. Jadi arusnya adalah 12 dibagi 4. 3 ampere.
Jawaban yang tepat adalah C. Berikutnya soal nomor 63. Perhatikan beberapa rangkaian listrik berikut. Di situ ada 4 rangkaian listrik. Rangkaian yang memiliki hambatan total paling kecil adalah, kita akan menghitung hambatan total satu per satu. Kita akan coba hitung dari gambar yang pertama atau rangkaian yang pertama. Rangkaian pertama ini tiga-tiganya disusun secara seri, sehingga kita tinggal jumlahkan saja. 15 ditambah 30 ditambah 60. 15 tambah 30 jadinya 45, ditambah 60 jadi 105 ohm. Kemudian yang kedua, kita akan selesaikan dulu bagian yang paralel, 30 ohm dengan 60 ohm. Baru kita serikan dengan yang 15. Oke, 30 dan 60 ohm. Kita taruh nomor 2, 1 per R paralel sama dengan 1/30 ditambah 1/60. Kita samakan penyebutnya dengan 60. Berarti kita dapat di sini 2 ditambah 1. Jadinya 3/60. Atau kita sederhanakan jadinya 1/20. Sehingga R paralelnya sama dengan 20 ohm. Kita jumlahkan. Kenapa? Karena yang paralel ini nilainya 20 ohm. 20 ohm ditambah 15 ohm. Jadinya 35 ohm. Kita lanjut ke rangkaian ketiga. Rangkaian ketiga 15 ohm dengan 30 ohm dulu. Oke, untuk rangkaian ketiga 1 per R paralel sama dengan 1/30 ditambah 1/15. Betul ya? Kita akan samakan penyebutnya dengan angka 30. Oke, kita dapat 1 ditambah 2, jadinya 3/30 atau sederhananya 1/10. Berarti R paralelnya sama dengan 10 ohm. Nah, kita dapat di sini 10 ohm. Kita serikan dengan 60 jadinya 70 ohm. Dan yang terakhir, ini ketiganya diparalelkan. Berarti nomor 4 ini kita akan paralelkan semuanya. 1/15. 1 per R paralelnya sama dengan 1/15 ditambah 1/30 ditambah 1/60. Oke, kita hitung. Kita samakan penyebutnya dengan 60. Oke, berarti kita dapat di sini 4 ditambah 2 ditambah 1. 4 ditambah 2 ditambah 1. Jadinya 7/60. Jadi 1 per R paralelnya adalah 7/60. Atau kalau kita balik, R paralelnya jadi 60/7. Di sini 60/7 ohm. Nah, kita lihat tadi rangkaian yang memiliki hambatan total paling kecil. Berapakah hambatan total paling kecilnya? Sudah pasti kalau dilihat dari sini jawabannya yang rangkaian 4 ya, sehingga jawabannya D. Berikutnya soal nomor 64. Andika seorang pegawai PLN selalu memakai sarung tangan dan sepatu safety setiap bekerja untuk memperbaiki jaringan listrik. Penggunaan sarung tangan yang baik harus terbuat dari bahan yang harus digunakan adalah bahan yang tidak boleh menghantarkan arus listrik. Sehingga jawabannya adalah B. Bahan yang isolator. Jika konduktor ini bisa menghantarkan arus listrik dengan baik, transformator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik bolak-balik, dan semikonduktor adalah bahan yang sifatnya di antara konduktor dan isolator. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Soal berikutnya, nomor 65. Sebuah lampu memiliki spesifikasi seperti ditunjukkan gambar berikut. 48 watt, 240 volt. Jika lampu tersebut dihubungkan pada sumber listrik 240 volt, maka akan mengalir arus listrik sebesar, di sini spesifikasinya 240 volt.
dan dihubungkan dengan sumber arus yang tepat 240 volt juga, maka arus yang mengalir akan sebesar, kita akan gunakan rumus daya. Rumus daya itu P sama dengan arus dikali dengan tegangannya atau PIV ya. P-nya, dayanya itu 48 watt. Sama dengan arusnya kita cari, dan V-nya 240 volt. Sehingga arus yang kita dapatkan adalah 48 dibagi 240. Jawabannya 48 dibagi 240. Kalau misalkan kita sederhanakan, kita bagi 24 boleh, jadi 2/10. Jadi jawabannya adalah 0,2 ampere. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sekian adik-adik pembahasan soal tryout reguler 2 fisika untuk kelas 9 SMP. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya.